Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Injiran Royamsa dari Politeknik Jalan Makassar, Administrasi Pembangunan Negara. Di sini saya akan menjelaskan terkait pemerintahan Mesir. Video ini sebagai pemenuhan tugas individu dari mata kuliah pemerintahan daerah. Baik, langsung saja saya bahas tentang geografisnya dulu. Secara geografis ini, Mesir merupakan salah satu negara yang berada di wilayah Afrika Utara dengan iklim yang panas. Namun, apabila kita lihat dari sudut sejarah dan kebudayaan, Mesir ini bisa saja merupakan dari bagian Asia Barat. Kebudayaan Mesir inilah didominasi oleh kebudayaan Islam yang dikenal bahkan dijadikan sebagai penghasil peradaban Islam bagi bangsa Arab. Nah, selanjutnya Mesir di mata sosial politik. Mesir ini merupakan negara Islam modern yang dimana pimpinan dunia Arab dalam bidang politik, militer, kebudayaan, dan agama. Mesir menjadi barometer modernisasi yang mengarah pada sekularisme dan keberat-beratan. Selain itu juga, Mesir menjadi salah satu contoh baik dalam pengaruh kompleks Islam pada perkembangan sosial politik. Mesir modern ini mengalami pergulatan sosial politik yang panjang. Semenjak masuk ke dalam wilayah kekuasaan Islam, Mesir mengalami pergantian rezim berkali-kali hingga saat imperialisme Inggris masuk dan mendirikan pemerintahan boneka berupa struktur kerajaan Mesir yang dijadikan sebagai sarana eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan kapitalis Inggris. Sejarah modern secara umum, Mesir ini hampir mirip dengan yang terjadi di negara Turki, khususnya mengenai evolusi struktur dan budaya politik. Evolusi ini bermula dari reformasi pemerintahan, meskipun dalam perkembangannya evolusi yang sempat terganggu oleh penduduk-penduduk Inggris sekitar, Mesir modern mengalami pergulatan politik yang berkepanjangan dan bertahap. Sampai dengan tahun 2013 ini, terhitung sudah 3 kali terjadi revolusi di Mesir, yang didasarkan pada ketidakstabilan pemerintahan dan politik Mesir. Nah, karena banyaknya revolusi-revolusi, sehingga kita pahami bahwa Mesir dalam sistem pemerintahan itu, Mesir atau Republik Arab Mesir adalah negara sosial demokrasi yang berbentuk republik dengan kepala negara seorang presiden. Nah, kekuasaan di Mesir ini diatur dengan sistem semi-presidensial multipartai. Nah, secara teoritis, kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden dan perdana menteri. Namun dalam praktiknya, kekuasaan terpusat pada presiden yang selama ini dipilih dalam pemilu dengan kandidat tunggal. Mesir juga mengadakan pemilu parlemen multipartai. Nah, sistem pemerintahan dengan kepala negara di Mesir ini adalah seorang presiden yang dipilih oleh setiap 4 tahun sekali dan dapat menjabat sebanyak 2 kali periode. Nah, hal ini yang menggambarkan bahwa terdapat sistem pemerintahan semi presidensial di Mesir. Nah, sistem semi presidensial itu seperti apa? Itu adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan kedua sistem pemerintahan, yakni sistem presidensial dan parlementer. Nah, terkadang sistem ini juga disebut dengan dual eksekutif atau eksekutif ganda. Dalam sistem ini, presiden dipilih oleh rakyat sehingga memiliki kekuasaan yang kuat. Presiden melaksanakan kekuasaan bersama-sama dengan perdana menteri. Selanjutnya, nah
eh, apa sih ciri-ciri sistem pemerintahan dengan semi presidensial itu? Nah, pertama itu dari presidensial itu sendiri terdapat kekuasaan eksekutif presiden yang diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat. Yang kedua, presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Nah, selanjutnya maaf, ada yang terakhir itu kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif. Selanjutnya itu parlementer. Parlementer itu terbagi menjadi terdiri dari 3 ciri-ciri, yakni menteri-menteri hanya bertanggung jawab pada kekuasaan legislatif. Yang kedua, dikepalai oleh seorang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden. Yang ketiga, kekuasaan eksekutif bertanggung jawab pada kekuasaan legislatif. Nah, semi presidensial ini lebih jelasnya itu pemilihan kepala negaranya itu dipilih oleh rakyat atau secara langsung atau parlemen yang tidak langsung. Nah, masa pemilihan umumnya itu ditentukan seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kepala negara ini ditentukan dalam pemilunya itu ditentukan jangka waktunya selama 4 tahun. Nah, masa jabatan kepala negara ini ditentukan dengan jangka waktu maksimal 2 periode. Ya, hampir mirip-mirip seperti yang ada di Indonesia. Nah, pemilihan kepala pemerintahannya ini berbeda seperti dengan kepala negara yang dipilih oleh rakyat, maka pemilihan kepala pemerintahannya itu ditunjuk oleh presiden. Nah, hubungan legislatif dan eksekutifnya itu harus lepas dari jabatan legislatif. Nah, seperti yang di ciri-ciri yang saya jelaskan di presidensial ini, kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif, yang maksudnya itu harus lepas dari jabatan legislatif. Selanjutnya kepala negaranya itu presiden, kepala pemerintahannya presiden, sifat kepala negaranya itu populer, sifat kepala pemerintahannya itu populer, kekuasaan kepala negaranya itu pemisah atau pembagian, dan masa jabatan bagi kepala negara itu ditentukan jangka waktu maksimal 2 periode, dan masa jabatan kepala pemerintahnya itu tidak ditentukan jangka waktunya. Yang berarti yang saya baca itu banyak hal-hal yang terjadi yang sehingga jangka waktunya kepala pemerintahan ini tidak bisa ditentukan. Nah, selanjutnya kita beralih ke slide selanjutnya itu kepresidenan di negara Mesir ini. Dari latar belakang presiden sampai sekarang, presiden pertama Mesir adalah Muhammad Naquib Gamal Abdel yang dimana salah satu pemimpin revolusi Mesir 1952 dan mulai menjabat pada tanggal 18 Juni 1953, hari di mana Mesir dideklarasikan sebagai negara republik. Nah, sejak saat itu juga jabatan presiden Mesir ini telah dijabat oleh 4 orang. Nah, yaitu Gamal Abdel Nasir, Anwar el-Sadat, Hosni Mubarak, dan presiden yang kini sedang menjabat dan Muhammad Morsi. Nah, selanjutnya itu di dalam latar belakang itu setelah Hosni Mubarak mengundurkan diri pada tanggal 11 Februari 2011 dalam revolusi Mesir tahun 2011 itu, jabatan tersebut menjadi kosong. Jadi kosong sehingga karena fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan diberhentikan pada 2011 itu. Diberhentikan oleh Ketua Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata
yang kini dijabat oleh Field Marshal Muhammad Hussein Tantawi. Nah, selanjutnya itu Muhammad Mursi yang setelah terjadinya kekosongan, Muhammad Mursi menjabat sejak 30 Juni 2012, maaf, setelah terpilih melalui pemilu presiden pada 23 sampai 24 Mei, dan kemudian berlanjut 16 sampai 17 Juni 2012 itu Morsi beliau diangkat sebagai presiden kelima Mesir pada 1 Juli 2012. Nah, selanjutnya itu yang menjabat sebagai presiden Mesir saat ini adalah Abdul Fattah Said Hussein Khalil As-Sisi yang menjabat saat ini. Yang sebelumnya beliau adalah seorang komandan militer Mesir yang merupakan panglima angkatan bersenjata Mesir serta Menteri Pertahanan dari 12 Agustus 2012 sampai 26 Maret 2014 yang tengah menjabat presiden pada 8 Juni 2014. Nah, saat ini yang saya baca di berbagai link artikel lah, di berbagai artikel Abdul Fattah Said Hussein Khalil As-Sisi ini memiliki gaya kepemimpinan yang otoriter. Nah, selanjutnya sampai di slide selanjutnya. Sebelum saya tutup, saya ingin memberikan sebuah kesimpulan bahwa sistem pemerintahan yang ada di Mesir itu mengalami berbagai revolusi hingga saat ini, yang artinya dari zaman Mesir kuno hingga Mesir modern, pemerintahan di Mesir itu mengalami perkembangan yang terus menerus. Nah, hingga saat ini sistem pemerintahan yang dianut negara Mesir ialah semi presidensial, yang dimana menggabungkan antara pemerintahan presidensial dan pemerintahan parlementer. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.